Selamat datang di Jam Trader pada minggu keempat bulan Agustus 2021. Kita akan mereview seperti biasa, rutin mereview beberapa saham yang ada di dalam kategori BUMN. Sebelum masuk pada pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe Jam Trader, subscribe dulu, serta bagi teman-teman agar selalu membaca keterangan serta membaca disclaimer dalam deskripsi video ini. Selain itu, bagi teman-teman yang mau diskusi, silakan diskusi di kolom komentar. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan. Saham pertama adalah saham Adikarya. Dari segi resin kurang bagus ya, dead cross serta overbought. Ini juga volumenya masih kecil-kecil. So far secara MACD masih kelihatan oke lah ya. Masih kelihatan oke. Konsolidasi menuju zona positif. Ya intinya dari ketiga indikator ini yang masih menarik adalah MACD-nya walaupun di jalan negatif ya. Langsung masuk pada pembahasan chartnya. Chartnya Adikarya ini masih seperti ini, masih konsolidasi. Kita forecasting pada beberapa minggu ke belakang. Dan ya ini seperti ini, masih konsolidasi. Nunggu momentum sepertinya. Nunggu momentum ya, kita masih tunggu di area kotak biru ya. Ini masuk sedikit kotak biru, langsung ditarik lagi ke atas. Seperti ini, masuk kotak biru, ditarik lagi ke atas, masuk lagi, tarik ke atas dikit, masuk lagi, tarik lagi ke atas. Ya, so far kita masih nunggu di area 700 sampai area 550 ya, 550. Kita akan exit jika harga tembus di bawah 550. Untuk Adikarya, kita lihat broker summary-nya seperti apa. Seminggu ke belakang ya. Seminggu ke belakang masih distribusi ya. Terlihat masih distribusi. So far ditampung sama BKI, MG, sama DH ya. Dan ini ya masih mix lah ya. So far ini masih menarik secara broker summary karena retail yang buang barang, banyak yang distribusi retail, dan sedikit-sedikit ada yang ngumpulin nih adik. Ya oke juga kalau kita ngumpulin. So far ya harus tetap dijaga money manajemennya ya. Cicil-cicil saja, jangan all in ya, cicil-cicil saja di harga 700 sampai harga 550 ya, cicil sedikit-sedikit untuk Adikarya. Oh ya, targetnya ya, karena ini masih belum jelas breakout atau breakdown atau ke bawah sini di bawah 700, ya mungkin forecastingnya bakal sama seperti ini, masih tetap sama seperti yang beberapa minggu kemarin ya. Mungkin akan seperti ini ya. Jadi di bawah turun lagi ke bawah, naik sedikit ke atas. Oke, itu untuk Adikarya. Saham selanjutnya yaitu Agro. Agro secara resi kurang bagus ya, terjadi penurunan, volumenya ya makin menurun, serta dari segi MACD juga kurang oke. Artinya ketiga indikator mengindikasikan untuk jual ya dari Agro nih. Dari segi chart seperti apa? Segi chart juga konsolidasi turun ya. Konsolidasi turun, kita kemarin sedikit scalping di sini cukup lumayan. Naik 3% juga sudah kita take profit. So far ini secara teknikal menjelang apa ya? Penurunan lah ya, karena ya sudah tinggi. Teman-teman yang sudah ikut di sini juga sudah profit, cukup oke juga. Dan
kita akan nunggu di mana lagi nih ceritanya, karena itu kan turun. Kita akan coba nah, kita akan coba akumulasi lagi untuk agro ini di area ini masih jauh ya, tapi kita estimasi aja dulu dari sini. Di area sini area 1600 sampai 1200 ya. Mungkin forecastingnya seperti ini. Dikasih syukur enggak juga, enggak jadi masalah. Karena sudah profit cukup oke di agro nih. Bisa dicicil-cicil di area 1600 sampai area 1250 ya. Dan kita akan exit ketika harga tembus di bawah 1250. Itu untuk agro. Ya, masih lama ya, ini masih akan turun ke bawah. Kita tunggu beberapa waktu ke depan untuk Bank Rakyat Indonesia Agroniaga nih. Saham selanjutnya yaitu, oh ya, kita lihat juga broker summary-nya ya. Untuk agro, seminggu ke belakang, masih belum ada tanda-tanda akumulasi, masih seimbang ya. Ya mungkin di sini ada markup ya di area tanggal 20 Agustus ini kan cukup tinggi nih naiknya. Pun disertai ada volumenya, ya barangkali masih ada sisa barang di sini ya. Mungkin akan didistribusikan sedikit-sedikit mulai ke sini. Oke. Ya, so far ini markup untuk candle ini, candle tanggal 20 Agustus sampai tanggal 23 Agustus. Ya, potensinya masih ke bawah. Baik secara indikator ataupun secara chart ya. Oke, itu untuk agro. Saham selanjutnya Bank Jabar. Secara resinya kurang menarik ya. Ini juga pada penutupan tanggal 27 Agustus. Volumenya cukup tinggi, volume penurunan tentunya. Dan dari segi MACD ya kurang menarik. Kita lihat dari segi chartnya seperti apa. Ya, chartnya masih seperti ini ya. Masih konsolidasi, kita masih tunggu di area sini, nggak dikasih-kasih. Ya, so far ya kita masih mau nunggu untuk Bank Jabar ini di area sini ya. Ya, mudah-mudahan sih dikasih ya, tapi ya kita lihat aja nanti. Kita masih tunggu di area 1100, sorry. 1150 sampai 1020 lah ya, area situ cukup oke. Kita masih nunggu untuk Bank Jabar. Kita masih forecastingnya masih sama ya untuk Bank Jabar ini. Kita lihat broker summary-nya untuk Bank Jabar seperti apa. Seminggu ke belakang distribusi. Kita lihat satu candle di tanggal 27 ya, 27 Agustus. Distribusi ya. Kita lihat seminggu ke belakang.
masih sama distribusi ya, masih kita nunggu di area sini ya, di area 1150 sampai 1020. Saham selanjutnya Bank Jatim. Resi udah oversold ya. Volumenya kecil-kecil dan dari segi MACD masih kurang menarik. Kita ya ini masih konsolidasi. Dan kita bilang pada beberapa minggu ke belakang di sini ya, ditarik ke atas ini. Ya sudah cukup lah ya kalau kita akumulasi di sini, naik ke sini cukup. Oke juga. Tapi secara chart dan secara indikator tadi, 3 indikator di bawah ini mengindikasikan masih akan ke bawah ya. Ya kita tunggu bagi teman-teman yang mau nunggu ya idealnya masih di bawah ya. Masih bakal ke bawah ini kelihatannya. Untuk Bank Jatim area 650 sampai 600 lah ya, ada situ cukup oke untuk akumulasi Bank Jatim. Kita lihat broker summary-nya untuk Bank Jatim seminggu ke belakang. Distribusi ya. Kita lihat sebulan coba. Ya, kalau sebulan sih masih ada yang akumulasi, tapi untuk seminggu ke belakang ya distribusi ya. Distribusi dari YP. Ya ini masih seperti ini saja, masih belum ada tanda-tanda kembalikan arah. So far ini ada yang mengutin, ada yang akumulasi sebenarnya ya, secara sedikit-sedikit. Walaupun tadi ada yang distribusi cukup besar tentunya dari broker retail ya. Kelihatannya dari broker retail, entah itu cut loss atau apa, so far ini masih diakumulasi oleh broker BUMN. Semakin turun semakin banyak diakumulasi. Kelihatannya seperti itu. Ya, so far kita masih nunggu ya di area 600. Area sini 650 sampai 600. Cukup oke lah ya untuk sekelas Bank Jatim dengan fundamental oke, yang loyal bagi dividen tiap tahun. Kecuali 2020 ya, 2020 nggak bagi dividen di Bank Jatim. Oke, saham selanjutnya BRI Syariah. Dari segi RSI kurang oke, volume juga kurang oke, dari segi MACD juga kurang oke. 3 indikator menunjukkan kurang oke ya. Kurang oke, so far kita ya nunggu di area sini lagi. Ini area permukaan dia ini ya, dia rally kencang ke sini. Di area 1900-an sampai 1700-an ya, area situ kita masih tunggu untuk beberapa minggu ke belakang. Untuk BRI Syariah, kita lihat broker summary-nya untuk BRI Syariah seperti apa. Seminggu ke belakang ya. Seminggu ke belakang masih markup saja ya. Ya, so far sama seperti BRI Agro Niaga. BRI Agro ini kelihatannya secara broker summary di markup ke sini. Ya, so far nanti akan dicicil-cicil untuk mereka
atau market makernya itu cicil buang ya, cicil buang barang di sini. Oke, sedikit sampai ke sini. Oke, dan kita akan exit ya di ketika harga tembus di bawah 1.700. Oke, itu untuk BRI Syariah. Masih tunggu di bawah sini antara 1.900 sampai 1.700. Saham selanjutnya itu Indofarma. Ini dari segi resiko kurang bagus, dari segi volume masih kecil-kecil ya. So far dari segi MACD menjelang Golden Cross, so far kayaknya Golden Cross pun masih belum nyampe ya, konsolidasi dan ya masih belum oke lah ya. Dari segi chart kita lihat, dari segi chart ya ini menjelang support, dia di support di sini, di area sini ya. Kalau mau akumulasi ya area sini cukup oke, tapi ya tetap harus disiplin karena kita nggak tahu ya market itu seperti apa ke depan. Tetap harus disiplin untuk exit di harga, kita akan akumulasi di harga 2100 sampai 2000 ya. Kita akan exit ketika harga tembus di bawah 2000. Oke. Ya, intinya enough masih dekat, masih akan turun dan mendekati range akumulasi. Mungkin akan konsolidasi dulu di sini dan mudah-mudahan nggak tembus ya, dipertahankan di area 2000-an. Kita lihat enough secara broker summary seperti apa. Secara broker summary ya ada akumulasi dikit ya dari YU. Dari YU akumulasi sedikit dan ya ini sih secara volume kecil ya. Untuk enough nggak terlalu gede seperti BRI Syariah atau Agro. Seperti itu ya. So far kalau mau masuk ya di area 2100 sampai 2000-an lah ya. Exit jika harga tembus di bawah 2000. Oke, itu untuk review beberapa saham yang ada di kategori BUMN pada minggu keempat bulan Agustus 2021.